Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Pemirsa, apakah Anda tahu bahwa dengan bermodalkan paku dan benang, kita bisa melukis gambar yang kita inginkan? Seni ini dikenal dengan sebutan string art. Seni yang mulanya ditemukan di Inggris ini ternyata baik untuk melatih kesabaran dan menghilangkan rasa jenuh anak-anak dan juga orang dewasa. Di tengah suasana pandemi COVID-19 seperti saat ini, belajar secara virtual di rumah kerap membuat anak-anak merasa bosan. Namun dua kakak beradik di Medan, Regina dan Evelyn, menemukan kesenangan baru yang bisa mengusir kejenuhan mereka. Kesenangan baru ini bernama string art. String art ditemukan oleh Mary Everest Bull, seorang ahli matematika dari Inggris pada akhir abad ke-19. Seni ini cukup unik dan berbeda dari seni melukis pada umumnya. Dalam string art, pola atau gambar dibentuk dengan menggunakan paku dan benang yang disusun di atas papan kayu. Pada awalnya, Regina maupun Evelyn kesulitan dalam membuat string art. Namun kini setelah 3 kali mencoba, kakak adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini cukup mahir dan bangga akan karya seni yang mereka buat. Nama saya Regina Hongkley, kelas 5, umur saya 10 tahun. Nama saya Evelyn Hongkley, kelas 3, umur saya 8 tahun. Pertamanya sempat ada kesulitan nggak waktu kalian membuat string art ini? Dikit-dikit Apa itu kesulitannya? ikat dan waktu mau mulai kan disanggul. Agak sulit di situ. Iya. Tapi setelah itu menikmati. Iya. Kenapa menikmati? Karena sudah bisa. Kalau Regina? Sangat kalau kita sangat bisa dan itu membuat kita lancar membuatnya. Susandi dan Maria, sepasang sahabat yang sejak tahun lalu mengajarkan string art, mengatakan bahwa string art melatih kesabaran. Sebelum pandemi COVID-19 mewabah, Susandi dan Maria kerap mengadakan workshop membuat string art di studio di Jalan Taruma nomor 74 Medan. Oh, kalau string art ini kuncinya hanya sabar aja. Sabar ya. Kemudian selain kreativitas ya, kalau kreativitas setiap orang pasti ada gitu. Tapi jika dia kreatif namun tidak sabar, ya nggak bisa gitu. Jadi karena di string art ini harus satu persatu paku itu dikaitkan begitu. Jadi di situ sangat perlu kesabaran. Apalagi kalau tidak jarang ya, sudah stepnya sudah sekian, ternyata lepas lagi benangnya, dia harus mulai lagi gitu, diperbaiki gitu. Jadi kesabaran saya rasa itu yang paling penting. Setiap orang dapat membuat gambar apapun yang diinginkan dengan string art. Pemula bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk membuatnya, tergantung dari ukuran gambar. Setelah paku-paku ditancapkan pada papan kayu membentuk satu pola, lilit benang mengikuti pola tersebut. Lebih banyak benang yang dililitkan, gambar akan semakin terlihat bagus. Setelah jadi, string art dapat digunakan sebagai dekorasi rumah, baik untuk pajangan di dinding maupun di atas meja. Ya, kebetulan kita juga basicnya dari pendidikan ya. Jadi kita juga termasuk kita pendidikan, kita perhatian juga buat anak-anak gitu ya, untuk pendidikan anak-anak terutama di bidang keterampilan. Mungkin kalau dari segi pengetahuan anak-anak bisa dapat dari sekolah gitu ya. Tapi kalau ini kan di luar sekolah kita berikan keterampilan, sekaligus ini juga yang kita fokuskan itu adalah memupuk rasa percaya diri pada anak-anak. Itu yang paling penting. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat seperti ini, yang kita inginkan tercapai adalah anak-anak percaya bahwa mereka bisa.
tidak hanya indah untuk dipandang, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa seni juga bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia. Tidak ada salahnya Anda mencoba string art atau melakukannya bersama dengan anak. Anda juga dapat melihat berbagai video tutorial cara membuat string art di YouTube. Selamat mencoba! Ain Zuraini, mahasiswi seni rupa Universitas Negeri Medan, punya bakat dan prestasi di bidang seni lukis. Ia pernah meraih juara internasional The Best Artwork pada ajang Shinhan Postcard Contest yang ke-23 di Korea Selatan. Ain terus berkarya. Kita lihat ya seperti apa kreativitas Ain di bidang seni rupa. Melukis, fotografi, dan bermain drum adalah hobi Ain Zuraini Alfioni. Menjadi pelukis profesional adalah mimpi Ain, sapaan akrabnya. Ia telah menekuni kegiatan seni khususnya melukis sejak kecil. Sejak itu pula, Ain membawa pulang beragam prestasi di bidang seni lukis. Baru-baru ini, Ain berhasil meraih penghargaan International The Best Artwork pada ajang Shinhan Postcard Contest yang ke-23 di negeri Ginseng, Korea Selatan. Karyanya bercerita tentang kartu pos masa depan atau kartu pos elektronik yang menggunakan sistem robotik. Selain itu, Ain juga telah mengukir berbagai prestasi lainnya. Pada tahun 2019, Ain mendapat penghargaan sebagai Star Artist dalam Picasso Art Contest yang diadakan di India. Ia juga aktif mengikuti pelatihan dan workshop, seperti pelatihan melukis yang diadakan oleh TVRI, dan berpartisipasi dalam workshop dan kompetisi Festival for Ane Avanti tahun 2017. Awalnya saya suka di seni lukis itu di bagian menggambar ataupun dengan melukis juga. Itu sejak dari SD saya suka menggambar, lalu kefokusannya saya mengikuti sanggar itu di SMP kelas 3. Dan sampai sekarang saya masih menekuni bidang itu. Yang membuat saya suka itu suatu objek, antara perpaduan dengan warnanya itu saya sangat suka, apalagi dengan berbagai mix media dan kenaturalisan alam. Saya suka banget kalau menggambar seperti itu. Sikap bekerja keras telah tertanam kuat dalam diri perempuan kelahiran 7 Mei 2001 ini. Di samping berkuliah, Ain juga mengajar sebagai guru ekstrakurikuler di salah satu sekolah di kota Medan setiap hari Sabtu. Sulung dari 4 bersaudara ini juga mengajar dari rumah ke rumah sebagai guru privat seni lukis. Kegiatan ini ia lakukan untuk membantu orang tua dalam membiayai kebutuhan perkuliahannya. Dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan melukis, Ain tidak sendiri. Ia bersyukur bisa memperoleh bimbingan dan arahan dari para dosennya. Ketika mengerjakan karya lomba postcard beberapa waktu lalu, ia mendapat bimbingan dari Gamal Kartono, salah seorang dosen seni lukis di Unimed. Sebetulnya dalam berkarya itu tidak sulit, sepanjang kita tahu pesan apa yang akan mau disampaikan. Inilah inti dari semua karya-karya itu, mau karya lukis, mau postcard, poster, dan segala macam. Jadi pesannya itu harus sampai dulu, makanya kita harus berangkat dari temanya dulu. Dan selalu kalau ada prestasi tingkat lokal, nasional, selalu akan di laman Universitas Negeri Medan itu selalu muncul dan selalu ada apresiasi di situ. Kan bukan soal banyak dan tidak banyaknya soal apresiasi. Ada hal-hal khusus yang bisa memotivasi mahasiswa jadinya. Nah, kampus ini selalu begitu. Jadi dimanapun kampus itu hebat karena mahasiswanya. Indonesia butuh anak muda seperti Ain yang tidak takut berlari mengejar impian dan mampu membawa kebanggaan dan perubahan bagi bangsa. Sejarah kota Cina sebagai cikal bakal berdirinya kota Medan kian samar diingatan masyarakat terutama generasi muda. Hal ini menarik perhatian teater Rumah Mata yang berkreativitas di kota Cina, Medan Marelan. Teater ini merawat ingatan masyarakat melalui lakon yang mengisahkan peradaban kota Cina.
Emang nggak tertarik aja, nggak suka, kurang suka. Yang saya tahu sih cuma kayak situs bersejarah gitu aja sih, nggak tahu detailnya gimana. Mengangkat suatu etnis atau budaya? Memang situs ini ada gitu ya di Medan, tetapi memang pengakuan masyarakat belum banyak gitu. Wah pemirsa, ternyata memang masih banyak yang belum mengetahui tentang situs kota Cina yang berada di Desa Payapasir, Medan, Marelan, Sumatera Utara. Padahal kota Cina merupakan cikal bakal berdirinya kota Medan saat ini. Pada abad 11 hingga 12 Masehi, kota Cina mencapai masa kejayaannya sebagai bandar niaga internasional. Hal ini ditandai dengan temuan-temuan arkeologi seperti uang koin sebanyak 1064 keping dengan jumlah koin terbanyak berasal dari koin Cina dinasti Song Utara. Selain uang koin, di situs kota Cina juga ditemukan susunan-susunan batu candi dan patung arca Buddha. Untuk merawat ingatan masyarakat akan sejarah peradaban kota Medan, Teater Rumah Mata beberapa waktu lalu menghadirkan sebuah pentas seni bertajuk Batu Penanda yang menggelinding ke kepalamu dari puisi situs kota Cina karya Si Taura di Taman Selfie Binjai. Agus Susilo, pendiri Teater Rumah Mata, mengatakan bahwa sejak tahun 2018 mereka fokus mengangkat kisah-kisah sejarah dan peradaban kota Cina. Menurutnya, pertunjukan teater adalah salah satu cara mudah untuk melestarikan kisah sejarah secara audiovisual. Kita mencoba memberikan sebuah suntikan sebetulnya ke pemerintah bahwa ada sebuah tempat, sebuah lokasi yang sebetulnya itu kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah itu bisa menjadi semacam objek wisata budaya. Jadi sanggar ini kita buat di berbagai tempat, sekolah, halaman sekolah, stadion, kemudian di berbagai tempat. Dalam pertunjukan seni ini, Agus bersama teman-temannya menceritakan tentang keberadaan batu-batu dari abad 10 hingga sekarang yang tidak pernah lepas dari kebudayaan manusia, seperti keberadaan batu candi dan arca patung Buddha yang tersimpan di Museum Kota Cina saat ini. Roy Julian, seniman yang telah menggeluti bidang ini sejak tahun 1996, mengaku gelisah dengan eksistensi kota Cina yang semakin samar di era ini, terutama di kalangan milenial. Ya, aku pikir hanya dengan cara membaca sejarah kita bisa menemukan kedirian kita di masa ini gitu. Ketika kita kehilangan sejarah, kita kehilangan hubungan dengan masa lalu gitu. Sementara kita adalah makhluk yang tercipta juga dari masa lalu, walaupun kita berada di saat ini gitu. Dan kesenian aku pikir adalah cara yang paling seksi untuk membaca lagi sejarah. Sehingga dia tidak lagi menjadi semacam beban, tapi sesuatu yang juga mengandung unsur entertain lah di dalamnya. Lewat kegiatannya, Teater Rumah Mata ingin terus menekankan kepada masyarakat bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang usang. Di dalam sejarah terkandung nilai dan pesan-pesan yang dapat menjadi cerminan untuk membangun peradaban di masa depan. Pemirsa, dalam segmen Sekitar Kita kali ini, kami menghadirkan kisah inspiratif dari Kecamatan Bahorok. Kelompok tani yang dibina Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bahorok, Yayasan Ekosistem Lestari, kini sudah menerapkan pertanian organik yang selaras dengan alam. Kita lihat liputan selengkapnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan kimia pada pertanian memberi dampak buruk pada lingkungan. Pupuk kimia dapat merusak kualitas tanah. Tanaman menjadi mudah terserang hama dan penyakit. Penggunaan pupuk kimia juga dapat merusak kualitas air yang ada. Tidak hanya berpengaruh untuk lingkungan, pestisida kimia yang ada di bahan makanan juga memiliki dampak serius bagi kesehatan manusia. Yayasan Ekosistem Lestari melalui Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup bergerak mengatasi masalah ini. Sejak tahun 2005, PPLH yang berpusat di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, melakukan pertanian organik sebagai wujud konservasi pada lingkungan. Lahan pertanian seluas 1,8 hektar yang ditanami puluhan jenis tanaman sayur, buah, dan tanaman obat
menjadi pusat pembelajaran pertanian organik atau Eco Farming Center. Masyarakat umum dan pelajar dapat belajar bercocok tanam secara organik di sini. Produk pertanian di Eco Farming Center juga sudah mendapat sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Selo Liman di Jawa Timur. Tidak hanya itu, sebagai wujud pemberdayaan masyarakat, PPLH mengajak petani-petani yang ada di Kecamatan Bahorok untuk kembali pada pertanian organik. Saat ini ada 15 petani dari 3 desa, yaitu Desa Timbang Jaya, Timbang Lawan, dan Desa Samperaya yang menjadi mitra PPLH. Saya menjumpai Hairudin, manajer PPLH Bahorok, untuk melihat bagaimana manfaat pertanian organik bagi petani dan masyarakat sekitar Bahorok. Pendekatan yang kita lakukan adalah ada 3 hal yang harus kita lakukan. Itu dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah kita bicara ekologi, kemudian kita bicara ekonomi, dan yang ketiga adalah kita bicara sosial. Jadi 3 aspek ini yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan program dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan mau ikut kalau kita hanya berbicara tentang ekologi tanpa menyentuh ekonominya, begitu. Juga sosial gitu ya. Nah, itulah yang kita terapkan. Jadi misalnya dengan pertanian organik dengan kelompok tani dampingan kita, selain teknis tentang pertanian organik kita berikan, juga kita support untuk kegiatan ekonominya. Misalnya pemasaran produk organik itu kita bantu fasilitasi memasarkannya dengan harga yang lebih baik daripada hasil pertanian konvensional. Armansyah adalah salah seorang petani organik dampingan PPLH Bahorok asal Desa Timbang Lawan. Sambil bertani, sehari-hari ia juga bekerja sebagai guru. Sudah 3 tahun Arman menjalankan pertanian organik. Awalnya, lahan pertanian ini merupakan lahan sawit. Namun ia berinisiatif untuk mengubah lahan ini menjadi pertanian organik. Pada mulanya, Arman sempat mengalami kesulitan dalam mengembalikan unsur hara tanah yang hilang karena diserap pohon sawit. Untuk menyuburkan kembali tanah hingga bisa berproduksi seperti saat ini, Armansyah menggunakan sekam padi dan kompos. Armansyah menjual berbagai jenis sayur seperti bayam, jagung, timun, dan lain sebagainya. Waktu sawit saya panen, ya sebelum saya alihkan ke pertanian organik ataupun tanaman sayur-sayuran, itu hasilnya cuma sekitar 120.000 atau 130.000 untuk 6 rantai ini. Atau paling banyak kadang-kadang 180. Nah akhirnya setelah saya beralih ke pertanian organik, alhamdulillah sekarang ini bisa mencapai 500-an ribu. Bisa 2 minggu sekali, kadang tergantung kan siklusnya gitu. Kadang-kadang ya bisa dapat 200.000 sekali panen, kadang-kadang bisa dapat 50.000. Nah, kemudian sayuran ini kami jual. Biasanya kami jual ke tempat penampungan pertama itu adalah PPLH. Nah, gitu. Kemudian sisanya itu nanti kami lanjutkan ke grosir-grosir. Nah, masalah harga ya memang seharusnya kan pertanian organik ini kan harusnya lebih tinggi ya kan gitu kan. Mungkin karena tingkat daya beli masyarakat sekarang ini mungkin turun atau sedang-sedang ya kita samakan saja dengan yang bahan kimia. Tapi kadang-kadang mungkin masyarakat ya belum memahami arti penting dari tanaman ataupun mengkonsumsi sayuran organik ini. Mereka jadi tidak mandang harga, yang penting ada sayuran lah gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bantu masyarakat untuk hidup sehat. Secara umum, pertanian organik memang lebih unggul dan menguntungkan dibanding dengan pertanian yang menggunakan pestisida kimia. Hal ini juga yang diakui oleh Rukiman, petani berumur 75 tahun yang mulai bertani secara organik sejak tahun lalu. Kemudian pada tahun awal 2019, saya berkenalan dengan PPLH. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapat. Banyak pelajaran yang saya dapat.
banyak nasihat dari kawan-kawan yang saya dapat. Sehingga sampai dengan hari ini, sebelumnya bergabung dengan PPLH, saya tuh menggunakan pupuk kimia. Kini para petani mitra PPLH Bahorok juga mengembangkan ternak lebah trigona yang menghasilkan madu serta propolis. Khususnya petani-petani yang ada di Dusun 6, Tualang Gepang, Desa Samperaya. Mulia Sembiring dan Muin Lubis adalah dua di antara petani yang beternak lebah. Ditemani Pak Hairudin, saya mengunjungi lahan pertanian Pak Mulia dan Pak Muin. Konsep polikultur atau pertanian campuran terlihat jelas di lahan ini. Tanaman sayur, buah, dan bunga berada dalam satu lahan. Selain itu, mereka juga memperlihatkan ternak kambing kepada saya. PPLH Bahorok memberikan 2 ekor kambing kepada setiap petani. Ternak kambing memberi manfaat untuk pertanian organik. Kotoran kambing dapat dipakai sebagai pupuk alami, sementara rumput atau sisa tanaman digunakan untuk makanan kambing. Konsep pertanian yang berkelanjutan diharapkan tercipta dari siklus ini. Semua seorang petani itu mereka ingin cepat produksinya. Cuman perbedaannya begini, satu memang kalau organik ini sedikit lambat, tapi jangka usianya panjang, masa panennya pun bisa berkelanjut agak panjang gitu. Contohnya seperti kacang tanah, kacang panjang 60 hari sudah selesai. Ini kalau organik dia bisa mencapai 80 hari. Jauh sebelum pupuk kimia ditemukan, pertanian tradisional yang dilakukan sejak ribuan tahun lalu pada dasarnya adalah pertanian organik. Namun industri dan kebutuhan yang meningkat membuat pupuk kimia menjadi solusi instan. Upaya yang dilakukan petani di Bahorok menjadi contoh bahwa petani mampu menciptakan perubahan untuk dunia pertanian yang lebih berselaras dengan alam. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.